Nama-nama anggota dari kelompok aldehida dan keton ada Alta, Salsa, Sausan, dan Zahra. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya ya. Sifat fisik aldehida dan keton. Yang pertama, wujud pada tes standar, metanal berwujud gas yang baunya tidak enak. Suku-suku lain berwujud cair, dan makin panjang rantai karbon, baunya makin harum seperti buah. Sifat keton hampir mirip dengan aldehida untuk molekul yang bersesuaian. Yang kedua, titik didih dan titik leleh aldehida dan keton mempunyai titik didih dan titik leleh lebih rendah dibandingkan alkohol yang jumlah atom C-nya sama. Hal itu karena tidak adanya ikatan hidrogen. Besarnya di antara senyawa yang berikatan H dengan senyawa nonpolar. Yang ketiga, kelarutan-kelarutan aldehida dan keton yang ber-MR rendah dalam air hampir sama dengan kelarutan alkohol karena aldehida dan keton dapat membentuk ikatan hidrogen dengan atom hidrogen dari alkohol. Yang terakhir nih, daya hantar listrik aldehida dan keton merupakan senyawa non-elektrolit. Nah, setelah kita membahas sifat fisiknya, sekarang kita akan membahas sifat kimia aldehida dan keton. Yang pertama, ikatan aldehida dan keton tidak mengandung hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif, sehingga antar molekulnya tidak terdapat ikatan hidrogen, tetapi dapat membentuk ikatan H dengan molekul air. Aldehida dan keton bersifat polar, sehingga dapat membentuk gaya elektrostatik yang relatif kuat antar molekulnya. Yang kedua, kepolaran aldehida dan keton merupakan senyawa polar. Yang terakhir, kereaktifan aldehida lebih reaktif daripada keton. Hal ini terlihat dari sifat reduktor yang kuat yang dimiliki oleh aldehida. Keton merupakan reduktor yang sangat lemah. Reaksi-reaksi aldehid dan keton sama-sama mengalami reaksi yang disebut adisi nukleofilik. Pada kondisi kurang asam, pada reaksi ini, suatu nukleofil memberikan pasangan elektronnya kepada karbonil untuk membentuk suatu ikatan tunggal. Aldehid dapat dioksidasi oleh asam kromat, sedangkan keton tidak. Kita lanjut ke reaksi pembuatan aldehid keton. Nah, secara umum itu bisa dilihat di layar itu agen pengoksidasian yang digunakan dalam reaksi ini biasanya adalah sebuah larutan natrium dikromat atau golongan 4. Yang diasamkan dengan asam sulfat yang encer. Jika oksidasi terjadi, larutan oranye akan menjadi larutan oranye yang mengandung ion-ion dikromat atau golongan 4. Nah, direduksi lagi menjadi sebuah larutan yang berwarna hijau yang mengandung ion-ion kromium atau golongan 3. Oke, yang di sini ada oksigen dari agen pengoksidasian, bisa dilihat dari gambarnya ya. Nah, jika ditinjau dari molekul baku yang dioksidasi, itu bakal diperoleh sebuah aldehid jika bahan baku yang digunakan memiliki rumus struktur seperti yang ada di gambar ini ya. Nah, dengan kata lain, jika digunakan alkohol primer sebagai bahan baku, maka akan diperoleh aldehid. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, macam-macam aldehid banyak ya. Ada yang pertama itu ada oksidasi alkohol primer. Nah, apa sih oksidasi alkohol primer ini? Itu tuh adalah katalis Ag atau Cu. Nah, itu ada reaksinya. Reaksinya itu digunain dalam membuat formaldehida atau formalin. Nah, bisa dilihat RCH2OH itu bisa jadi kayak RCOH2. Nah, atau enggak RC sama dengan OH. Kayak yang kedua ada destilasi kering garam Na karboksilat dengan garam natrium format karbonat. Nah, ini tuh natrium karboksilat plus asam format alkanat plus asam karbonat. Nah, di sini bisa dilihat itu tuh reaksinya RCOONA plus HCOONA. Itu tuh bisa jadi kayak dengan OH plus Na2CO3. Nah, yang ketiga itu ada dari alkylester format dengan reaksi Grignard atau MgL. Itu reaksinya itu bisa RCOH2 atau nih kayak gini, HCOOR plus R MgL sama dengan RCOH plus RO MgL.
kayak gitu. Terus juga ada cara pembuatan keton nih. Cara pembuatan keton yang paling umum itu adalah oksidasi dari alkohol sekunder. Nah, jadi hampir semua macam oksidator ini itu dapat dipakai, kayak misalkan nih ada reaksi yang khas, yaitu ada yang CrO3 atau chromium oksida, pyridinium chlorkromat, natrium bikromat, atau Na2Cr2O7, dan kalium permanganate atau KMNO4.